Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bernadetta Ginting kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Kita awali iNews Siang dari peristiwa kebakaran rumah di Pademangan, Jakarta Utara yang menewaskan 4 orang, satu keluarga, termasuk diantaranya 2 orang bocah. Punya kabel ya harus. Kabel setrum kaki ada ya. Kebakaran menghanguskan 3 rumah 2 lantai semi permanen di Jalan Pademangan Raya, Jakarta Utara, Rabu dini hari. Padanya permukiman dan material mudah terbakar, membuat api dengan cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan lain. Akibat peristiwa ini, 4 orang yang merupakan satu keluarga tewas terbakar. Api diduga berasal dari pembakaran kabel tembaga, kemudian merambat secara tiba-tiba ke styrofoam dan rumah warga. Terbakar ada 4 kios. Ada korban, Pak? Ada korban 4 orang. Penyebabnya masih dalam penyelidikan. Tadi dari info yang didapat dari yang bersangkutan yang punya rumah, katanya api berasal dari lantai 2 dari belakang. Keempat jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Jakarta darurat kebakaran, puing-puing bangunan dan abu menjadi saksi kesedihan ribuan warga yang menjadi korban kebakaran di Jakarta. Tak hanya kehilangan tempat tinggal, kobaran api juga turut membakar rasa aman mereka. Lagi-lagi si jago merah melahap tempat bernaung warga Jakarta. Tak pandang pemilik ataupun bangunan, kebakaran menyambar mulai dari gang sempit di perumahan padat penduduk bahkan hingga ke museum. Seperti tidak ada habisnya, sepanjang tahun 2025 tercatat 1.195 insiden kebakaran di kota metropolitan ini. 3.000 lebih jiwa pernah berdiri di atas puing-puing dan mengais harapan yang tersisa dari bilik rumah mereka yang kini menjadi abu. Dan tidak sedikit juga nyawa hilang akibat kobaran api. Korsleting listrik, kebocoran tabung gas hingga puntung rokok tercatat sebagai biang kerok pemicu kebakaran. Pertaruhan nyawa petugas pemadam kebakaran diuji berkali-kali dalam kepungan panas api dan reruntuhan bangunan. Pantang pulang sebelum padam seolah mustahil terwujud bila satu padam namun api yang lain malah menyala. Bahkan dalam satu kesempatan, Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri mengakui tidak mudah menuntaskan PR kebakaran di wilayah yang saat ini ia pimpin. Program pencegahan kebakaran mutlak harus dimaksimalkan. Kebakaran tidak hanya menghanguskan rumah tetapi juga harapan. Ribuan keluarga Jakarta korban kebakaran kini tanpa tempat tinggal. Berbekal harta yang tersisa, doa dan keteguhan, mereka melanjutkan hidup memulai dari nol. Tim Liputan iNews melaporkan. Geger, bocah perempuan kelas 6 SD di Cilincing, Jakarta Utara tewas dibunuh oleh remaja 16 tahun tetangganya sendiri. Sadisnya ini terungkap, korban juga diperkosa pelaku dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah VI, siswi kelas 6 SD, disemayamkan di rumah duka di Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara. Sebelumnya jasad korban diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Ironis, korban dibunuh oleh remaja 16 tahun tetangganya sendiri yang sudah putus sekolah. Saat ditemukan, ada luka di wajah korban. Pembunuhan terjadi di rumah kontrakan pelaku yang berada 500 meter dari rumah korban. Garis polisi masih memagari lokasi kejadian. Saat kejadian, kondisi rumah kosong, ayah pelaku sedang bekerja. Katanya sih tadinya dia main sama temennya, Pak. Nah terus kayak si temennya ini di situ kan mainnya di pintu air katanya. Nah terus ketemulah sama si Pak I katanya. Indri katanya mau baju enggak. Si Indri ini ikut sama si Pak I. Temennya tadinya diajakin juga sama si Indri. Cuma kata si Pak I jangan, katanya kamu jangan ikut. Nah terus akhirnya si Indri dibawalah ke sini, Pak. Sadis, terungkap korban juga diperkosa oleh pelaku dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Korban dihabisi menggunakan kabel cas handphone. Dengan cara menjeratkan kabel charger handphone ke leher, kemudian membekap mulutnya sampai habis nafas, nggak bisa bernafas maksudnya. Kemudian melakukan hal yang tidak terpuji terhadap alat vital dari korban. Keluarga korban berharap meski masih di bawah umur, pelaku diganjar hukuman mati. Pengennya sih kita dari keluarga nyawa dibayar nyawa sih ya Pak. Kayak dia membunuh anak orang, ya kita juga pengennya dia mati juga. Atau kalau enggak di penjara dihukum mati deh Pak. Jenazah korban dibawa keluarga ke kampung halaman di Indramayu, Jawa Barat untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebelumnya warga yang emosi sempat menghakimi remaja 16 tahun pelaku pembunuhan dan perkosaan terhadap bocah SD di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku kini ditahan di Polsek Cilincing. Orang ini ya jangan di Pelaku remaja 16 tahun ini tidak berkutik saat warga yang geram beramai-ramai memukulinya. Pelaku diduga membunuh dan memperkosa korban di rumah kontrakan pelaku di Jalan Kampung Sepatan, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Korban ditemukan tewas dengan muka lebam dan hanya ditutupi kain. Pelaku merupakan tetangga korban dan saat ini pelaku diserahkan ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara untuk proses hukum. Kita ke informasi lainnya pemirsa, tenaga ahli anggota DPR Gadungan meraup 750 juta rupiah setelah mengaku bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri. Ia akhirnya ditangkap di sebuah tempat indekos di Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi. Sebuah kamar indekos di Jalan Industri Kemayoran, Jakarta Pusat digerebek petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Usai membuka paksa pintu kamar, petugas kembali mendobrak pintu kamar mandi karena pelaku mengunci pintu di dalamnya. Pria bernama Arif Rahmat Hakim ini diduga menipu warga hingga 750 juta rupiah. Kau pakai buat pas ke dalam DPR yang mana? Ini. Modus yang dilakukan pelaku adalah menjadi seorang tenaga ahli anggota DPR RI Komisi 3 dan bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri. Rupanya ia menjiplak tanda pengenal tenaga ahli yang ditemukan di jalan saat berada di Kota Padang. Korban baru menyadari telah kena tipu saat mengetahui jika 3 nama yang dititipkan ternyata tak lolos. Dia menjanjikan kepada korban bahwa dia bisa untuk memasukkan keluarga korban sebanyak 3 orang untuk masuk menjadi anggota kepolisian, yang mana pada saat ada penerimaan anggota kepolisian. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Puluhan warga di Tuban, Jawa Timur menjadi korban penipuan arisan bodong dengan kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Para korban sempat mendatangi rumah terduga pelaku untuk menagih hak mereka, namun pelaku sudah kabur.
Sejumlah warga di Desa Sumberjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mendatangi sebuah rumah milik perempuan berinisial L, 29 tahun. Mereka menuntut pengembalian uang yang diduga digunakan dalam arisan bodong. Awalnya pihak polisian menerima laporan penjarahan rumah. Namun setelah pengecekan ternyata puluhan orang tersebut korban yang datang untuk menagih hak mereka. Arisan tersebut pada awalnya berjalan normal, namun macet dalam beberapa bulan terakhir. Pengelola yang diduga berinisial L tiba-tiba menghilang. Investasi, ceritanya itu misalkan arisan dijual berapa, itu dijanjikan dengan keuntungan berapa. Itu korbannya ada berapa Pak? Total sekitar 50 lebih. 50 orang? Iya, dengan kerugian sekitar 2M. Kalau Mbaknya sendiri kena berapa Mbak? Ratusan juta. Kalau sampai saat ini orangnya infonya kemana Mbak? Belum tahu. Jumlah korban yang sudah tercatat mencapai 52 orang dengan total kerugian hampir 2 miliar rupiah. Sebagian korban berasal dari Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, beredar kode kris palsu para pedagang di kawasan Pujasera depan Telkom University Bandung merugi. Gak tahu ini jumlahnya udah berapa. Dalam video yang viral, para pedagang melepas stiker kode QRIS palsu yang ditempel di atas kode QRIS asli di beberapa warung. Para pedagang awalnya tidak menyadari keberadaan QRIS palsu tersebut. Namun mereka merasa janggal, pendapatan tidak bertambah meski warung sedang ramai pembeli. Para pedagang menduga penempelan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab itu terjadi pada akhir September lalu. Semoga dengan kasus ini para pedagang yang telah layani pembayaran cashless bisa lebih waspada dan berhati-hati. Tim Liputan iNews. Penyelidikan kasus bulan madu berujung maut di lokasi glamping Kabupaten Solok, Sumatera Barat terus berlanjut. Pihak keluarga akan menuntut pertanggungjawaban pengelola penginapan. Siapa sangka bulan madu romantis pasangan Gilang Kurniawan dengan Cindy Destananda mengantarkan mereka perpisahan yang abadi. Cindy dinyatakan meninggal dunia diduga karena menghirup gas dari pemanas air. Jenazah Cindy dimakamkan pada Jumat 10 Oktober 2025, sementara suaminya memaksakan diri hadir dalam pemakaman tersebut. Atas kasus ini, polisi telah melakukan penyelidikan mendalam dengan memeriksa 5 orang saksi yang merupakan petugas dari penginapan glamping Lakeside tersebut. Untuk sementara kami baru melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi kemarin dan ditambah 1 hari ini, jadi total 5 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan, semuanya dari pegawai penginapan. Tentunya kami dari pihak kepolisian resor masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Namun apabila kami menemukan adanya kelalaian dari pihak penginapan, tentu kita akan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Saat ini kondisi Gilang sudah cukup stabil, namun masih memerlukan pemantauan tim medis di ruang HCU Semen Padang Hospital. Pasien atas nama Bapak Gilang Kurniawan, rujukan dari RSUD Arisuka ke Semen Padang Hospital dengan diduga keracunan karbon monoksida. Saat ini masih dirawat di ruangan HCU Semen Padang Hospital. Untuk kondisi pasien cukup stabil, namun masih memerlukan perawatan intensif dari tim dokter kami. Atas kasus ini, pihak keluarga menuntut pertanggungjawaban dari pihak glamping Lakeside. Pertanggungjawaban dari penginapan itu ya seperti apa dia, kan kita mesti nunggu. Saya itu yang mungkin. Ya. Nah, tentu pertanggungjawabannya bukan hanya ke pihak saya, ya, karena kan ada 2 korban. Menantu saya meninggal, anak saya dirawat seperti ini. Ya. Kita akan lihat seperti apa pertanggungjawabannya. Sebelumnya, pasangan Gilang dan Cindy yang baru saja menikah pada 3 Oktober 2025 ditemukan tergeletak di sebuah glamping di Solok, Sumatera Barat saat sedang berbulan madu. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, di Jakarta ada 10 halte jalur langit Transjakarta. Salah satunya halte Jor di Jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan yang menjadi halte dengan anak tangga terbanyak. Warga pun harus menaiki ratusan anak tangga untuk menuju halte Transjakarta Koridor 13. Dan berikut ini liputan jurnalis Anissa Rizkia dan juru kamera Jamie Jasin. Di antara 10 jalur langit Transjakarta yang berada di wilayah Jakarta ini, salah satu yang memiliki anak tangga terbanyak di tempat saya melaporkan yaitu di halte Jor yang berada di Ciledug, Jakarta Selatan. Kalau dilihat, ini tadi saya sudah berjalan kaki dari bawah menuju ke atas, ada sekitar kurang lebih 30 anak tangga. Namun pemirsa, ini belum selesai karena masih ada ratusan anak tangga lain yang harus saya susuri untuk bisa naik dan menuju ke halte Transjakarta. Total ada 137 anak tangga yang harus saya lalui untuk bisa menuju ke atas. Dan memang kalau saya lihat di sini selain banyak sekali para pengguna Transjakarta yang harus menaiki satu persatu anak tangga, ini saya lihat belum ada fasilitas ataupun layanan tambahan yang diberikan khusus untuk kaum difabilitas ataupun para lansia. Itu artinya memang keterbatasan akses untuk menuju ke area halte Transjakarta saat ini sangat dibutuhkan begitu ya, untuk penambahan layanan seperti adanya eskalator ataupun lift. Nah, saya akan berbincang dengan salah satu pengguna bus Transjakarta di sini. Bisa diperkenalkan namanya siapa, Kak? Nama saya Yosi Bagus Bintoro. Hari-hari memang menggunakan bus Transjakarta di Koridor 13 ini? Iya, benar. Tanggapannya dengan akses jalan saat ini yang harus dilalui ini cukup banyak sekali anak tangganya, seperti apa? Sepertinya ya begelin kaki lah, apalagi untuk orang tua ya kan. Ya macam kasihan gitu. Ya, melangkah dengan tangga segini banyak, macam orang tua umurnya udah lumayan kan. Jadi menurut saya untuk menggunakan lift gitu untuk orang tua gitu, akses liftnya. Terima kasih Kakak atas waktunya. Itu tadi perbincangan saya bersama dengan salah satu pengguna bus Transjakarta yang memang sering menggunakan layanan akses jalan masuk untuk menuju ke halte, karena ini memang satu-satunya akses jalan. Dan harapannya adalah agar pengelola bisa lebih memperhatikan akses dipergunakan untuk kaum lansia dan juga disabilitas. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Jamie Jasin, iNews melaporkan.